Ini akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uburuhu utawi oleh ngelewati nifas sitina ing swida apani yauman dinani iku kauburihi kaya oleh ngelewati head iku kauburihi kaya oleh ngelewati head ayil haidi tegese head ngelewati aksarohu ing luweh akeh head aksarohu ing luweh akeh head fayakti moko bakal tumeka huna ing dalem kene nifas opo aksamul mustahadoti piro-piro bagiani wadon kang istihadah. Opo aksamul mustahadoti piro-piro bagiani wadon kang istihadah bi ahkamiha kelawan piro-piro hukumi mustahadah. Bi ahkamiha kelawan piro-piro hukumi mustahadah. Fa ini tadat mokalamun biasa akan sopo mustahadah. Mokalamun biasa akan sopo mustahadah nifasan ing nifas wahaidon lan haid. Fanifasuha muka utawi nifase mustahadah iku al-adatu pengadatan. Wa ba'da qadriha lan ing iku ing dalem sause kira-kirane ada. Lan iku ing dalem sause kira-kirane ada ila mudi qadriha tumeka maring lewate kira-kirane ada. Tumeka maring lewate kira-kirane ada al-muqtadati kang den adataken opo ada minal haidi saking haid tuhrun utawi suci. Summa ba'dahu mukonuli iku ing dalem sause tuhrun haiduha utawi hete mustahadah mustahadah ka'adatiha koyo pengadatani mustahadah au nifasan utawa ngadatakan ing nifas atau biasa akan ing nifas fakot hale beloko fahia muka utawi mustahadah iku mubtadi'atun aran wadon kang ngawiti fil haidi ing dalem haid fakuhluha muka utawi suci ni mustahadah ba'da nifasiha ing dalem sause nifase mustahadah al-muqtadi kang den adataken opo nifas iku tis'atun songu wa isruna lan rongpuluh apani yauman dinani. Summa tahidu muka nulihet sopo mustahadah aqallahu ing luwe kidike haid wa tathuru lan suci sapa mustahadah tis'atan ing songu wa isrina lan 20 apani yauman dinani wa halan eling kada iku koyok mengkono fatuhruha ba'da nifas ila akhirih utawi hukum sak teruse wahalan eling kada iku koyok mengkono fatuhruha ba'da nifasya ila akhirih utawi hukum sak teruse wa misluhalan iku ngumpamani mubtadi'ah fil haid fima ing dalem barang silaima dzukira kang den tutur apa ma mubtadi'atun utawi wadon kang ngawiti fihima ing dalem karone nifas lan haid wa in takarrarat lan lamun bola bali apa wiladatuha oleh ngelahiraken mustahadah bila damin kelawan tanpa gede wa nifasul bila damin kelawan tanpa gede
Wa nifasul mubtadi'ati hale utawi nifase wadon kang ngawiti iku majatun sak mungso au haidon utawa ngadataken ing haid sudat muqaddan balekaken sapa mustahadhah fil haidi ing dalam haid balekaken haid li adatiha maring adate mustahadhah fihi ing dalam haid katuhri koyok suci wa fin nifasi lan den balekaken ing dalam nifas limat jatin maring sak mungso kama turadu koyok oleh den balekaken sapa mumayyizatun wadon mubtadi'ah mumayyizah fihi ing dalam haid litam yiziha maring den balekaken litam yiziha maring tamyise mumayyizah malam tazid selakini orang nambahi sapa mumayyizah ala sitina ing ngatasé suwida wala syartalan ora ono syarat iku maujud liddo'ifi katwe kete do'if huna ing dalem kenibab walau nasihat lan lamun lali sapa mustahadhah adatah nifasiha ing pengadatani nifase mustahadhah ihtatot moko ngati-ngati ya sapa mustahadhah abadan ing dalem sak lawase sawaun iku padha al mubtadi'atu utai wadon kang ngawiti fil haidi ing dalem haid wan nasiyatu lan wadon kang lali li adatiha maring pengadatani nasiyah fihi ing dalem haid Bismillahirrahmanirrahim. Di masalah nifas istihadah di dalam nifas darah nifas wa uburuhu sittina yauman ka uburihi ayil haidi aksarahu. Di darah nifas yang melebihi masa 60 hari 60 malam itu hukumnya sama dengan darah haid melebihi aksarul haid. Fayati huna aksamul mustahadhah bi ahkamiha. Fa ini tadat nifasan wa haidun. Fa nifasu al-adah wa ba'da qadriha ila mudiyyi qadriha al-mu'tadah minal haid tuhrun. Summa ba'da haiduha ka'adatiha. Jadi sekarang masalah mustahadhah. Jadi hukumnya mustahadhah haid, ini ada kalanya perempuan itu pernah nifas dan pernah haid. Jadi kalau ada perempuan pernah nifas, pernah haid, fa nifasuha maka nifasnya dikembalikan kepada adah. Demikian pula masalah haidnya. Tetapi cara pengambilan hukum di dalam istihadah bin nifas, pertama mengambil hukum nifas wa ba'da qadriha ila mudhi qadriha al-mu'tad minal haid tuhrum. Setelah mengambil hukum haid, kemudian mengambil hukum suci dari haid yang diantaranya. Jadi ketika haid sucinya berapa, haidnya berapa. Setelah mengambil hukum suci dari haid, summa ba'dahu haiduha, baru mengambil hukum haid. Jadi seperti darah, ada perempuan mengeluarkan darah selama 70 hari.
70 malam ini mengeluarkan darah nifas, dan orang tersebut pernah haid dan pernah nifas. Jadi caranya nanti contohnya saya urut, jadi sekedar saya contohkan dulu masalah apa di sini, soalnya nanti wa iswatah itu di sini contoh mustahadoh. Contoh mustahadoh itu pertama kotak, kedua itu jadwal mubtadi'ah mumayyizah fin nifas wal haid. Perempuan yang pertama kali mengalami nifas dan mengalami haid. Saya sekali contoh dulu sebentar. Ini tadi disebutkan darah nifas yang melebihi masa 60 hari 60 malam itu sama dengan darah haid yang melebihi aksarul haid. Kemudian apabila ada perempuan pernah nifas dan pernah haid, berarti nifasnya dikembalikan kepada ada, haidnya juga dikembalikan kepada ada. Sedangkan cara mengambil hukum istihadah di dalam nifas tidak sama dengan istihadah di dalam haid. Karena nifas itu hanya satu kali, tidak bisa sampai 2 kali, 3 kali. Melahirkan anak 1 kali, nifasnya 2 kali nggak ada, nifasnya pasti 1. Makanya ketika darah nifas melebihi masa 60 hari 60 malam, cara mengambil hukum pertama mengambil hukum nifas, kedua mengambil hukum suci, ketiga mengambil hukum haid. Setelah mengambil hukum haid tidak boleh mengambil hukum nifas lagi, tapi langsung mengambil hukum suci dari haid. Saya contohkan lagi, kalau melebihi nifas, adah nifas seumpama 30 hari, adanya haid, ada haid 5 hari. Kalau di kitab, contoh di kitab kalau haidnya 5 suci 25. Ini kalau di kitab. Sedangkan kalau kita haid itu belum tentu haidnya 5 suci 25. Kadang-kadang haidnya 5 sucinya 20, haid 7 suci 25, itu sudah biasa. Ini cuma sekedar contoh. Jadi setelah mengalami nifas selama 30 hari 30 malam, haidnya 5 hari 5 malam suci 25. Kemudian pada bulan saja tahun. Jadi setelah nifas seperti ini, tahunnya lagi mengalami nifas, keluar darah nifas dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan hari ke-71 jam 1 siang. Ini caranya, ini mestinya mandinya kapan? Mandi nifas pada hari ke-61, yakni setelah darah nifas atau darah mencapai masa 60 hari 60 malam. Tanggal 1 jam 1 siang bisa mencapai masa 60 hari 60 malam adalah pada hari ke-61 jam 1 siang. Nah, setelah mengetahui di sini darah melebihi 60, sama lihat dulu. Lihat hukumnya, jangan langsung mandi hari ke-61 jam 1. Khawatir pada hari ke-61 ini masuk kepada hukum haid. Diingat-ingat nifasnya 30 hari. Mengambil hukum nifas dulu 30 hari. Berarti kalau tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-31 jam 1 siang, ini hukum nifas. Hukum nifas 1 sampai 31. Setelah mengambil hukum nifas, kemudian supaya mengambil hukum suci, sucinya di sini 25 hari. Berarti 31 tambah 25
sama dengan 66. Pada hari ke-56. Jadi dari 31 jam 1 siang sampai 56 jam 1 siang masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum istihadah, mengambil hukum haid 5 hari 5 malam ini tambah 5 sama dengan 61 jam 1 siang pas nih. Berarti pada hari ke-61 jam 1 siang langsung mandi. Mandinya mandi apa? Mandi nifas, suci dari nifas. Jadi dari 1 sampai 31 hukumnya darah nifas, dari 31 sampai 56 hukumnya darah istihadah, dari 56 sampai 61 hukumnya darah haid. Nah, setelah itu mengambil hukum suci 25. Di sini mandi, ini sholat nih. 61 mandi kemudian sholat. Orang ini wajib sholat. Ternyata darah berhenti sampai 71. Dilihat, lebih banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Di sini hukum haid dari 56. Coba dihitung, 56 ditambah 15 sama dengan 71. Nah, darah berhenti 71. Setelah dihitung dari 56 sampai 71 darah haid mencapai masa 15 hari 15 malam. Berarti semua darah dari hari ke-56 sampai 71 masuk hukum haid, wajib mandi haid. Jadi sholat dari 61 sampai 71 sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena masuk hukum haid. Darah haid tidak melebihi masa 15 hari 15 malam. Jadi kalau darah istihadah fi nifasnya berhenti pada hari ke-71. Dan ini masalah, saya buat contoh satu dulu. Masalah fa ini tadat nifasan wa haidan fa nifaswa al-adha wa ba'da qadriha. Ini cara pengambilan masalah hukum istihadah fi nifas. Au nifasan faqat fahiya mubtadi'ah fil haid fatuhruha ba'da nifasiha al-mu'tad tis'atun wa isruna yauman. Jadi kalau memang au nifasun faqat berarti isinya perempuan tersebut pernah nifas tapi belum pernah haid. Fahiyah mubtadi'ah fil haid. Maka hukumnya ini setelah mengambil hukum nifas supaya fatuh ruha ba'da nifasya al-muqtadi tis'atun wa isruna yauman summa tahidu aqalluha wa tadhuru tis'atan wa isrina yauman. Jadi kalau pernah nifas tapi belum pernah haid, berarti namanya muqtada fin nifas, mubtadi'ah fil haid. Darahnya bagaimana? Lah di sini contoh di sini darahnya satu warna. Berarti bukan mumayyizah. Pernah nifas tapi belum pernah haid. Apakah ada? Ya insya Allah ada. Belum pernah haid, ini langsung nifas, berarti belum pernah haid, langsung hamil. Ketika nikah langsung hamil, kemudian mengalami nifas. Setelah nifas tidak pernah haid lagi. Habis nifas berarti langsung hamil lagi. Nah akhirnya ini perempuan pernah nifas belum pernah haid. Ini bagaimana nantinya? Berarti hukum nifasnya dikembalikan kepada ada. Kemudian setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum suci selama 29 hari, kemudian mengambil hukum haid summa tahidu
akol lahu mengambil hukum haid yaumun walailatun, setelah itu mengambil hukum suci watatul tis'atan wa isrina yauman, mengambil hukum suci lagi 29. Wa hakadha wa misluha fima dzukira mubtadi'ah fihima. Nah sekarang ini contoh lagi, belum pernah nifas, belum pernah haid, berarti mubtadi'ah, belum pernah nifas, belum pernah haid. Wa in takarrarat wiladatuha bila damin. Sekarang bagaimana kalau ada orang melahirkan berulang kali tapi tidak pernah bersamaan dengan darah, lahirnya kering, maka hukum nifasnya wa nifasuha mubtadi'ah majjah. Di hukum nifasnya perempuan yang belum pernah nifas dikembalikan satu masa bisa 1 jam. Haidnya au haidon fakot, atau di sini au haidon fakot itu belum pernah nifas tapi pernah haid. Kalau belum pernah nifas pernah haid, hukum nifasnya majjah, hukum haidnya dikembalikan kepada adat. Langsung saya contohkan niki, saya terangkan dalam jadwal yang kedua. Gambar nifas yang kedua adalah jadwal mubtadi'ah mumayyizah fin nifas wal haid. Perempuan yang pertama kali nifas dan pertama kali haid, dan darahnya 2 warna. Dia belum pernah nifas, belum pernah haid. Sekali istiadah di dalam nifas, darahnya 2 warna. Contoh di sini ada dul ayam uburun nifas utai oleh ngelewat nifas sitina, utawi iki iku contoh oleh ngelewati nifas sitina ing swida apani yauman dinari. Yuraddu den balekaken apa nifaswan nifase mubtadi'ah mumayyizah fi nifas wal haid ila tamyizi maring tamyiz, wa kadza lan iku koyok mengkono nifas wal tamyiz haibuha utahete mubtadi'ah mumayyizah. Di contoh garisnya dari tanggal 1 sampai hari ke-40, dari 41 sampai 7 sampai selama 25, kemudian darah qawinya dalam haid 10 hari, setelah itu darah merah. Saya contohkan, jadi mengalami keluar darah nifas sampai hari ke 91. Saya contohkan, belum pernah nifas dan belum pernah haid. Ini contoh jadwal mubtadi'ah mumayyizah fin nifas wal haid. Perempuan yang pertama kali nifas dan haid serta darahnya 2 warna, berarti nifasnya dikembalikan kepada darah qawi apabila memenuhi syarat mumayyizah di dalam nifas hanya 1. Syaratnya apa? Syaratnya darah qawi tidak melebihi 60 hari 60 malam. Jadi syaratnya mumayyiz.
Jadi syaratnya darah nifas dikembalikan kepada tamyiz ada satu, yakni darah qawi tidak melebihi 60 hari 60 malam. Contoh mubtadi'ah mumayyizah fin nifas wal haid adalah darahnya mengeluarkan darah qawi hitam selama 40 hari 40 malam. Dari tanggal 1 jam 1 siang darah hitam sampai 41 jam 1 siang darahnya hitam. Kemudian setelah itu mengeluarkan darah merah sampai 25 hari, berarti sampai 66 jam 1 siang. Dari 41 sampai 66 darahnya merah. Dari 66 sampai tambah 10 76. Dari 66 sampai 76 darahnya hitam. Dari 76 sampai 91. 76 sampai 91 darahnya merah. Ini saya contohkan. Mubtadi'ah mumayyizah fin nifas wal haid. Haid dan nifasnya dikembalikan kepada tamyiz. Contoh tanggal 1 jam 1 siang perempuan ini mengeluarkan darah nifas warna hitam sampai hari ke-41. Dari 41 sampai 66 darahnya merah. Dari 66 sampai 76 darahnya hitam. Dari 76 sampai 36 sampai 91 darahnya merah. Ketika darah mencapai masa 60 hari 60 malam, yakni pada hari ke-61 jam 1 siang keramas suci dari nifas. Setelah suci, keramas suci, sholat 61 sampai 66 sholat, wajib sholat. Ketika terjadi perubahan, ternyata pada hari ke-66 sampai 76 darahnya hitam, berarti tidak boleh sholat. Ini berhenti sholat. Jadi 1 sampai 40 hukum nifas, 41 sampai 61 hukum istihadah, 66 sampai 76 hukum haid, 76 sampai 91 masuk hukum istihadah. Ini berarti dari 641 sampai 61 ini sholatnya kodok sholat. Dari 61 sampai 66 sholatnya wajib. Jadi hukum nifasnya dikembalikan kepada darah qawi, yakni 1 sampai 41, sedangkan darah dhaif dari 41 sampai 66 termasuk darah istihadah. Setelah berarti pada hari ke-61 wajib mandi kemudian sholat. Sholat dari 41 sampai 61 sholatnya diqodok. Dari 61 sampai 66 wajib sholat. Ketika terjadi perubahan darah maka tidak boleh sholat karena masuk darah qawi. Ternyata pada hari ke-76 jam 1 siang darahnya ganti lagi darah merah. Darah dari hari 66 sampai 71 masuk hukum haid. Setelah habisnya darah hitam, yakni pada hari ke-76 jam 1 siang keramas, suci dari haid. Pada hari ke-76 jam 1 siang suci dari haid, mandinya mandi suci dari haid. Kemudian
darah merah masuk istiadah dari 76 sampai 91 wajib sholat. Jadi hukum mustahadah orang yang istihadah di dalam nifas. Kalau di dalam haid melebihi 15 hari 15 malam, ya pengambilnya hukum haid suci, haid suci, haid suci. Kalau dalam nifas tidak bisa. Nifas suci, nifas suci. Sucinya dikembalikan, sucinya dalam nifas kembali, tidak bisa. Jadi nggak ada istilahnya itu mengambil hukum suci dari nifas selama nifas. Dan nanti kalau nggak pernah, kalau nanti hamilnya 3 tahun sekali, ngambil suci 3 tahun nggak anehnya, nggak ada itu. Jadi cara mengambil hukum di dalam istiadah fi nifas, pertama mengambil hukum nifas. Kedua, mengambil hukum suci dari suci di dalam haid. Yang ketiga, mengambil hukum haid. Setelah mengambil hukum haid, supaya mengambil hukum suci lagi. Suci di dalam haid. Baru hukum haid, hukum suci haid, seperti itu seterusnya. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.